Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, yaitu para viewer maupun subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga kita ditetapkan dalam kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan banyak rezeki, sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi orang banyak. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sebuah rahasia kekuatan asma basmalah. Untuk itu, silahkan simak video ini sampai selesai. Basmalah itu adalah sebuah asma di dalam Al-Quran yang mana asma basmalah ini selalu ada di awal surat kecuali di surat At-Taubah. Nanti bisa diperiksa sendiri pemirsa. Bunyi asma basmalah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa kalimat basmalah itu sangat mulia sekali dan banyak rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitabin. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan pembuka semua kitab. Para ahli hikmah telah mengatakan, yaitu seluruh ulama telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka kitab-kitab yang diturunkannya dengan basmalah tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah memberi wahyu kepada Adam, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Adam itu bertanya, "Wahai Jibril, nama apakah ini yang dipakai Allah untuk pembuka wahyu?" Jibril kemudian menjawab, "Wahai Adam, inilah isim yang dengannya lah berdiri langit dan bumi, air mengalir, gunung tegak berdiri, dan hati manusia menjadi kuat." Diriwayatkan bahwa pada suatu masa ada setan gemuk berjumpa dengan setan kurus. Lalu si setan gemuk berkata kepada si setan kurus, "Apa yang menyebabkan engkau menjadi begini?" Si setan kurus menjawab, "Saya ditugaskan menggoda seorang manusia yang bila ia masuk ke rumahnya, ia mengucapkan basmalah. Jika ia makan, mengucapkan basmalah. Pokoknya dari segala tindak tanduknya dia selalu menyebut basmalah. Maka inilah akibat yang aku peroleh." Kemudian setan gemuk berkata, "Kalau aku ditugaskan menggoda seorang manusia yang tidak kenal sama sekali dengan ucapan tersebut, karena aku leluasa menyekutuinya dalam makanannya, pakaiannya, setelah itu aku menungganginya seperti menunggangi binatang tunggangan." Karena itulah, maka Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk memulai segala urusan dengan kalimat basmalah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi fa inna siya ayyadhkura ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu." Jika seseorang makan, maka hendaklah ia memulainya dengan nama Allah. Jika ia lupa di permulaannya, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi kalau kita makan, itu paling tidak kita harus membaca basmalah. Kalau lupa, maka membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Gitu. Ada suatu hikayat atau cerita, yaitu diriwayatkan bahwa ada seorang wanita solehah mempunyai suami yang munafik. Wanita tadi itu selalu mengucapkan basmalah pada setiap akan memulai pekerjaannya, yang mana hal ini sangat menjengkelkan
hati suaminya. Akhirnya si suami berkata dalam hati, aku akan mencari jalan buat membuat malu kepadanya agar luntur kesalehannya. Maka pada suatu hari dipanggilnya istrinya, lalu ia berkata, coba simpan pundi ini di tempat yang aman. Tanpa curiga si istri mengambilnya lalu disimpannya pada tempat yang aman. Tetapi tanpa setahu istrinya, pundi itu diambil kembali oleh suaminya dan dilemparkannya ke dalam sumur. Kemudian ia memanggil istrinya untuk mengambil pundi itu dari tempat yang disimpannya dahulu. Si istri tanpa prasangka buruk pergi ke tempat itu dan mengucapkan basmalah. Maka dengan izin Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk dengan secepatnya mengembalikan pundi itu ke tempat asalnya. Lalu pundi itu diambilnya dan diberikannya kepada suaminya. Si suami keheranan dan akhirnya ia sadar dan bertaubat menyesali perbuatannya selama ini. Maka Allah pun mengampuninya dan dengan barokah basmalah itu. Itulah sedikit gambaran ya pemirsa, hikayat tadi bahwa basmalah itu memang benar-benar sangat utama sekali. Selain itu masih ada lagi, yaitu kisah basmalah selanjutnya. Para ulama sepakat bahwa memulai suatu perbuatan yang baik dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sangat dianjurkan. Sebagaimana ini dalam hadis, yaitu setiap perbuatan baik yang tidak diiringi dengan bacaan basmalah maka ia terputus. Yang dimaksud terputus adalah kurangnya berkah atau tidak mendapatkan keberkahan. Nah, ini cerita ketika basmalah itu turun ya. Mohon perhatikan baik-baik. Ketika ayat basmalah turun, arsy berguncang hingga malaikat Zabaniyah penjaga neraka berkata, orang yang membaca ayat ini tidak akan masuk neraka. Perlu diketahui bahwa basmalah adalah bacaan yang dituliskan pada dahi Nabi Adam alaihissalam 500 tahun sebelum ia diciptakan. Basmalah juga bacaan yang dituliskan pada sayap malaikat Jibril pada saat ia turun untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari lalapan api. Sembari malaikat itu berucap, Bismillahi ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dengan menyebut nama Allah, wahai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69, nanti bisa dibuka. Basmalah juga merupakan bacaan yang dituliskan pada tongkat Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Seandainya di tongkat Nabi Musa tidak tertulis basmalah, niscaya lautan tidak akan terbelah karena hantamannya. Di samping itu, basmalah merupakan kalimat yang terucap dari lisan Nabi Isa alaihissalam ketika ia masih berada dalam buayan sang ibu. Basmalah juga merupakan kalimat yang terukir pada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dikatakan kerajaan Nabi Sulaiman bisa tegak dan kokoh karena berdiri di atas fondasi basmalah tersebut. Nah, itulah beberapa kisah tentang basmalah, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Untuk itu kita seharusnya dan selayaknya harus memulai suatu hal dengan mengucapkan basmalah tersebut, pemirsa. Kalimat ini tidak panjang, hanya sebentar saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Cukup itu saja. Kita rutin melakukannya seperti kisah wanita tadi. Nanti insya Allah akan ada khotamnya. Khotamnya yaitu, kalau tadi dalam cerita tadi berkhotam malaikat Jibril, yaitu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memindahkan pundi tadi yang dibuang ke sumur, kemudian dipindah ke
tempat yang disimpannya si wanita tadi. Bukan mustahil seorang malaikat itu lebih dari kekuatan jin. Jin saja bisa memindahkan barang, mungkin bisa menerbangkan sebuah senjata atau mungkin bisa melemparkan batu kepada manusia, itu bisa. Itu jin. Malaikat lebih dari itu, dan dari tataran energi itu malaikat lebih tinggi daripada jin. Dan basmalah ini berkhotam malaikat, dan malaikatnya bukan sembarang malaikat. Yang tadi kita simak ceritanya adalah malaikat Jibril, yang mana malaikat ini adalah malaikat yang mendampingi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ke langit ketujuh. Dan inilah sebelum kita tutup ya pemirsa sekalian, pesan yang terakhir yang kami sampaikan, yaitu silahkan simak baik-baik. Basmalah terdiri dari 19 huruf. Jumlah tersebut sama dengan jumlah malaikat yang bertugas menjaga neraka. Siapa yang banyak mewiridkannya, yaitu basmalah tadi, Allah akan memberinya rizki berupa kewibawaan di hadapan penghuni langit dan bumi. Dan perlu diketahui bahwa dengan kalimah atau isim basmalah inilah Allah menegakkan tahta Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.